Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah hukum pidana. Ini pertemuan terakhir. Betul ya? Secara offline. Saya mohon maaf hari Selasa kemarin saya tidak bisa hadir karena saya masih di rumah sakit. Jadi yang masih mau ngobrol silahkan di luar. Gitu ya, di kelas saya sekali lagi saya berikan free. Kalau yang masih mau ngobrol silahkan di luar. Oke? Masih pengen ngobrol? Boleh di luar. Gitu. Yang kedua, saya pengen kelas saya di baris pertama itu terisi. Ya. Kalau tidak ada ya silahkan. Saya tidak akan mulai sebelum baris pertama terisi. Yang mau di belakang-belakang tuh Oke, tadi saya sudah kasih kesempatan yang mau ngobrol silahkan di luar. Tapi saya tanya sebentar, oke, tapi masih ngobrol lagi. Pengennya apa? Apa saya tutup saja kelasnya? Ya, pilihan ini. Kalau pengen masih ngobrol, nggak apa-apa. Saya tidak mau mengganggu diskusi saudara yang sangat sibuk seperti ini. Oke. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan visi misi di Fakultas Hukum. Ini mata kuliah apapun itu wajib setiap dosen menyampaikan dari sudut pandang Islam. Jadi saya di kesempatan terakhir saya akan masukkan perbandingan bagaimana sih kalau dalam hukum pidana Islam itu seperti apa. Nah, tapi tentu ini tidak secara utuh ya, hanya sekedar wawasan saja. Pak, saya bukan beragama Islam, Pak. Sekali lagi, kita jadikan itu sebagai ilmu. Saya bukan warga negara Amerika, tapi saya bagaimana hukum pidana di Amerika. Saya bukan orang Yahudi, tapi saya berhak saja belajar hukum pidana dalam agama Yahudi misalnya. Sekali lagi gitu ya. Jadi ada yang bilang, Pak, saya di kelas yang lain mungkin. Saya tidak beragama Islam, Pak, saya tidak. Nah, ini ya kesempatan untuk belajar.
Oke, tadi saya akan mulai dari satu video tadi bicara tentang ada seorang pangeran di Saudi, ya, di mana negara yang menerapkan hukum pidana Islam. Oke. Bahwa salah satunya yang perlu kita pahami bahwa dalam tadi itu ada istilah eksekusinya dilaksanakan karena pihak keluarga tidak mau menerima diat dan memberikan pengampunan. Ada beberapa catatan di sana bahwa ternyata dalam hukum pidana Islam itu ada diberi kesempatan untuk berdamai, bahkan pembunuhan. Kalau di hukum pidana yang berlaku di Indonesia, saudara, bahwa hukum pidana itu berkaitan dengan pelanggaran seseorang terhadap apa yang diatur oleh negara, bukan apakah ia melanggar atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, kalau di vonis yang ada itu, dikarenakan dia menghilangkan nyawa seseorang bernama Yosua, yang tentu di kelas ini sepakat menghilangkan nyawa orang lain itu baik apa buruk? Yakin? Siapa tahu di sini ada, oh, enggak, Pak. Boleh aja itu. Siapa tahu ada benih-benih psikopat di kelas ini. Oke, di kelas ini sepakat bahwa membunuh itu buruk, ya. Camkan pertanyaannya baik-baik. Apakah sambo itu dihukum karena kita mengatakan perbuatan sambo itu buruk, atau karena undang-undang melarang seseorang untuk membunuh orang lain? Yang mana yang benar? Karena perbuatannya buruk. Duluan perbuatannya apa undang-undangnya? Apakah semua perbuatan yang kita anggap buruk dan kita cela itu pasti terlarang oleh undang-undang? Tidak. Ada yang pernah buka micet? Pesan? Ya, muka-mukanya enggak usah pura-pura sok cuek gitulah ya. Saya mau tanya, orang yang pesan micet lalu open BO gitu ya, dia pesan dan sebagainya, melakukan suatu tindakan yang sesuatu itu menurut masa baik apa buruk? Buruk. Apakah bisa dipenjara? Apakah dia melanggar aturan hukum di Indonesia? Tidak. Dia tidak melakukan satu tindakan itu bukan hanya karena dia melakukan sesuatu yang buruk, tapi lebih karena dia melanggar aturan peraturan perundang-undangan. Walaupun hakim, walaupun jaksa, bahkan pelakunya sendiri mengaku perbuatan tadi buruk, undang-undang, maka hakim tidak bisa memutuskan apa-apa. Oke. Gitu. Karena apa? Karena konsepnya seseorang itu melakukan tindak pidana, maka dia melanggar sesuatu yang ditetapkan oleh negara. Bukan muncul karena ada kerugian. Itu sangat. Bahwa ada perbuatan itu yang dicela dan dianggap buruk, itu yang menjadikan patokan penilaian. Itu satu. Lagi ini hanya sepintas saja. Pertanyaan saja. Tadi ada penegakan hukum orang, dia membunuh, hukum mati karena dia membunuh itu. Pertanyaan saya, ini isu yang paling banyak dicamkan dengan pidana Islam adalah, apakah pidana Islam itu kejam? Kejam atau tidak?
Yakin? Yakin? Kejam atau tidak? Oke, kita lihat video selanjutnya. Tak. Mana ya? Sebentar, saya carikan. Sebentar. Salah satu Islam itu kejam sehingga tidak pas diterapkan di Indonesia. Itu isunya. Kita belajar ini salah satunya karena ada satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan satu keistimewaan untuk menerapkan hukum Islam di provinsi tersebut. Walaupun kalau cermat bahwa hukum Islam yang diterapkan di provinsi itu, yaitu Nangro, Aceh, Darussalam, saudara. Ada yang mau coba? Tadi melihatnya sambil ketawa-tawa aja. Kira-kira sakit ya itu? Kalian belum nyoba?
Oke, pertanyaan yang sama. Apakah hukum Islam itu kejam? Hah? Kejam nggak? Takut Pak saya ngomong gak. Isu itu yang paling banyak dibahas. Bahwa Islam itu kejam. Apalagi hukum dipertontonkan. Nah, kayak gitu. Di kelas ini salah satu kenapa kita belajar Islam itu salah satunya kita mengenal lebih dalam. Secara sepintas lah ya, nanti akan ada di mata kuliah hukum pidana Islam sendiri kalau tidak salah saya. Kalau yang mengambil konsentrasi Fakultas Hukum UMKT ada konsentrasi hukum Islam. Gitu. Banyak yang berkesimpulan, hukum Islam itu kejam. Ngelihatnya begini, ngelihatnya yang potong kepala. Hukuman mati di Indonesia, ini contoh saya hanya lontar-lontarkan saja ya. Hukuman mati di Indonesia itu hukuman tembak. Hukuman tembak. Dan dilakukan secara diam-diam. Maksudnya bukan di videokan gitu. Sosial media, enggak. Tapi diam-diam. Sedangkan dalam hukum Islam, beberapa ya, tidak semua. Beberapa hukum tontonkan. Kira-kira menurut kalian, hukuman itu yang baik diam-diam saja atau dipertontonkan? Kira-kira yang bagus yang mana? Wah, kejam Pak, pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang sering diungkit. Wah, itu pelanggaran HAM Pak. Bla 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 bla. Di Aceh seperti itu terjadi. Makanya orang peneliti-peneliti asing mengatakan, wah, Indonesia tidak toleran, intoleran, bla 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 bla. Itu ya. Lalu saya kasih fakta, ada seorang beragama Hindu, saya lupa carikan beritanya. Jadi kalau di Aceh itu ada pilihan bagi yang non-Muslim, mau dihukum menurut hukum Islam atau mengikuti hukum Islam. Waktu itu dia dikenakan tindakan, saya lupa ya, dia cari tindak pidananya apa. Tapi itu ada pilihan, mau dicambuk seperti itu atau dia dipenjara. Uniknya, pelaku itu bilang, saya dicambuk saja. Dia secara rela hati. Alasannya, dari dia katakan, kalau saya dihukum penjara itu belasan tahun, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Anak istri saya tidak bisa makan, ya saya tidak bisa beri nafkah lah kepada anak istri saya, katanya gila gitu. Kata dia, sedangkan kalau dicambuk memang sakit, memang memalukan, tapi saat itu saja. Selesai itu dia bisa bebas dan bisa bekerja kembali, bisa. Kira-kira baik mana, di penjara apa dicambuk? Yakin? Coba kalian nanti pilih, suruh milih. Mau di penjara apa dicambuk? Pilih di penjara apa dicambuk? Kalian. Pilihan orang tadi, orang Hindu itu, dia beragama Hindu. Sekali lagi ya, satu fakta. Oke. Baik. Saya sekali lagi mohon maaf juga, hari ini saya tidak bisa sampai habis kelasnya. Karena sebenarnya jam 5 itu saya terjadwal nguji skripsi. Tapi saya akan molor sedikit nguji skripsinya. Jadi setengah saya tinggalkan di sini, setengah saya tinggalkan. Ya, jadi sana yang molor, sininya juga tidak sampai selesai. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf. Oke. Saya akan masuk ke teorinya.
Dalam hukum Islam itu dikenal dengan nama jinayah. Perbuatan yang dilarang oleh syariat atau syarak. Karena dapat menimbulkan kerusakan pada agama, jiwa, akal, dan harta benda. Oke. Tapi orang bilang hukuman Islam itu, hukum pidana Islam itu berarti kalau nggak dicambuk, kalau di Islam itu hukumannya dibunuh itu ada dua. Satu penggal ya, dipenggal. Satu ini dianggap lebih kejam bagi orang menilai. Apa hukuman rajam itu? Ada yang tahu? Lempar batu. Sembunyi tangan, bukan. Jadi orangnya dikubur setengah badan. Lalu dilempari batu sampai mati. Kira-kira kejam atau tidak hukum Islam? Nah, tadi katanya nggak kejam. Bagi Muslim yang mengatakan agamanya kejam, dia bermasalah terhadap akidah agamanya. Tapi kalau mau melihatnya gitu kejam, ya kejam Pak. Gimana? Gimana masalahnya? Jadi ada tingkatan hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud untuk perzina itu bisa cambuk bagi yang belum menikah, tapi yang sudah menikah itu dirajam. Wah, kata dia yang belakang, syukur saya belum menikah. Cambuk doang katanya. Yang menikah. Kejam gak hukum Islam? Aduh Pak, saya mau bilang kejam, takut. Mau saya lihatkan video rajam? Enggak, kasihan. Dari sini, wah nih, bapaknya bikin galau. Nah, sebentar. Kalau orang melihat sesuatu itu secara sepintas, melihat hukum Islam itu secara sepintas, pasti nanti ada yang berpikiran, itu kejam, itu melanggar HAM, itu enggak manusiawi, itu dan begitu. Itu yang belajar secara sepotong. Okay. Oleh karena itu, harusnya saudara sebagai mahasiswa, agama apapun, itu harus melihat sesuatu secara objektif, secara menyeluruh, bukan parsial. Yang paling repot dari seseorang itu adalah ketika dia menilai sesuatu itu parsial. Dia melihat dari satu sisi saja. Menilai sesuatu itu dari sisi saja. Contoh, kalau saudara berkesimpulan misalnya tadi, rajam itu kejam, hukumannya, ya. Tapi kalau orang menilai bahwa sesuatu itu dihukum itu, hukuman itu digunakan untuk menghukum orang atau agar orang tidak berbuat sesuatu itu. Kalau saudara melihat orang, kesimpulannya kejam. Tapi kalau sesuatu itu diberikan hukuman begitu berat, agar apa? Agar orang tidak melakukannya. Mari kita sandang sekarang itu. Banyak apa yang terjadi? Begitu lagi. Terpilih. Kata cuek aja. Milih-milih juga. Salah satu kesimpulannya adalah karena mereka tidak takut di penjara itu. Tahu bentuk penjaranya gimana? Di dalamnya ada AC, kamar AC. Netflix, ya. Macam-macam gitu. Ada kemarin
Lapas Sukamiskin itu program S2 hukum. Jadi ada satu universitas mengadakan kerjasama sama Lapas Sukamiskin. Jadi Lapas Sukamiskin itu kan khusus napi korupsi. Bagi yang tertarik belajar S2 hukum, itu silahkan dibuat kelas khusus buat napi di Sukamiskin. Satu sisi ini bagus, berarti kan mendidik napi-napi itu. Satu sisi enak banget, enak banget. Mereka tuh kaya, bla 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 bla. Pertanyaannya, di penjara itu menakutkan nggak sih buat pelaku kejahatan? Itu kan pertanyaan juga. Hukum. Adakah koruptor yang pernah dihukum mati? Pernah ada? Sampai hari ini belum ada. Ini yang paling bikin orang tidak kapok. Dia korupsi 100 miliar misalnya gitu. Sita dan bla bla bla, keluar dari penjara, kok masih kaya? Ya, sudah itu. Ini kan pelaku zina. Ini ada kekhususan tertentu. Apa itu? Kalau dalam hukum Islam dispesifikkan kasus pidana itu saksinya khusus ini. Kalau yang lain kan saksi biasanya 2, gitu ya kita kenal dalam. Saksinya ini minimal 4. Harus laki-laki dewasa. Nih, harus 4. Laki-laki dewasa semua. Jadi wow ada 20 mbak-mbak nonton itu tidak bakal dihukum rajam ya. Satu lagi, harus mohon maaf melihat dengan mata sendiri. Mohon maaf, alat kelamin laki-laki sama alat kelamin perempuan itu masuk. Spesifik begitu. Kira-kira menurut saudara, ada nggak yang bisa tercapai begitu? Jadi dilihat oleh 4 orang, dan ngelihatnya tuh 4-4-nya harus ngelihat pas itu masuk. Mohon maaf, spesifik. Kalau dia baru coba-coba, baru awalan dan sebagainya, atau sudah selesai melakukannya, walaupun sama-sama, mohon maaf, tidak mengenakan pakaian di dalam kamar hotel, itu tidak akan dikenakan ini. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kira-kira menurut saudara, hukuman ini tuh digunakan untuk menghukum orang atau membuat orang tuh tidak mau melakukan tindakan itu. Oh, berarti bebas, Pak? Enggak, nanti dia bisa jadi dikenakan takzir. Apa itu takzir? Nanti kita bahas. Ya. Jadi hukum Islam itu kejam atau tidak? Oh, masih kejam, Pak. Ya, enggak apa-apa. Saudara, ini kan cuma share pemikiran saja. Ini itu baru sedikit. Hukum Islam itu berbatas dibagi 3. Itu berkaitan dengan berat ringannya. Berat paling atas hudud. Qisas ini dalam Al-Quran kutiba alaikumul qisas bil qatlah. Dihukum seseorang itu dengan hukum qisas ini sepadan bahasa gampangnya. Kalau dia dibunuh, maka dia dibunuh. Dia menghilangkan tangan, maka pelakunya juga dihilangkan tangan. Dan menurut hukum Islam, dari sudut pandang hukum Islam, itu lebih adil dibanding, saya punya kejadian begini ya. Ada tetangga saya, itu punya toko kelontong. Yang jaga itu anak kelas saya agak lupa kelas berapa, tapi masih SMA waktu itu. Kejadiannya ada seorang malam, ada seorang laki-laki datang lalu merampok toko itu. Dia meminta kepada anak SMA itu, yang kebetulan lagi jaga itu, mengeluarkan uang. Karena ditolak, anak SMA itu dipukul pakai apa? Pakai palu. Bayangkan ya, dipukul pakai palu kepalanya. Si pelaku ditangkap, tahu dihukum berapa? Dihukum 1,5 tahun
penjara. Kira-kira korban itu, tadi tetangga saya itu, puas enggak pelakunya dihukum 1,5 tahun penjara? Kira-kira mana? Pada hudud yang paling menyedihkan itu biasanya adalah, mohon maaf, tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya. Pelakunya kadang dihukum cuma 4 tahun. Mohon maaf. Coba bayangkan 4 tahun, 5 tahun. Kalau pada anak lebih berat sedikit, bisa sampai 10 tahun. Tapi apakah sepadan? Mohon maaf, terutama mbak-mbak. Bisa laki-laki juga ya. Sekarang laki-laki bisa diperkosa kan ya? Hati-hati ya. Ada seorang namanya siapa? Di Inggris itu. Ada WNI. Dia di Inggris itu telah memperkosa, terdata itu lebih dari 20 orang laki-laki. Ya? Renha ya. Korbannya itu laki-laki semua. Hati-hati ya mas. Jangan dikira pelaku korbannya itu hanya perempuan. Korbannya juga bisa laki-laki. Ya korbannya gak usah ngomong ya, jadi korbannya Reinhard. Kira-kira kalau dia dihukum 10 tahun saja, itu salah satu yang berat, 10 tahun. Kira-kira korban puas atau tidak? Maunya apa? Kan gitu, dibalas, malah senang. Gimana? Kira-kira cocoknya hukuman berapa? Tergantung korban. Korbannya nggak apa-apa, saya ikhlasin gitu. Kan tergantung korban. Saya senang-senang aja katanya korbannya Reinhard itu ya. Gimana kira-kira? Cocoknya dihukum berapa? Pelaku pemerkosaan itu. Kan biasa orang ngomong, suami ingin dihukum seberat-beratnya, setimpal. Saya tanya, setimpal nggak itu? Setimpalnya diperkosa itu kira-kira berapa? 20 tahun. Apakah orang korbannya puas? Seseorang itu coba bayangkan. Ada juga ngomong gini, dia ditahan di penjara, dikasih makan, ya, nggak perlu kerja selama 20 tahun, dikasih makan, bisa menikmati hidup. Apakah selama 20 tahun nanti korban itu tidak hilang traumanya? Setimpal pelakunya udah bebas. 20 tahun lagi si korban itu masih ada nggak traumanya kira-kira? Gimana? Setimpal nggak? Orang tuh kadang bilang hukum Islam itu kejam, tapi dia itu lebih kejam dibanding. Kenapa? Pokoknya setimpal. Pokoknya kalau bisa hukuman mati deh. Pembunuhan itu bagi orang yang pembunuhan itu cocoknya dihukum apa? Yakin? Yakin? Indonesia itu hukumannya hanya memberi hukuman mati itu diberikan ketika ada pemberatnya. Apa sih itu pemberat? Salah satunya kalau itu berencana. Tapi kalau itu tidak terencana, itu tidak bakal dihukum mati. Paling banter ya belasan tahun saja. Masih ingat ada kasus baru-baru ini, ada seorang anak, dia bukan orang, ada seorang pemuda membunuh seorang bapak-bapak. Alasannya ketika ditanya kenapa? Karena bapak-bapak ini tuh ternyata baru keluar dari penjara. Setelah menyelesaikan hukumannya, kalau tidak salah 8 tahun, saya tahu berapa tahun gitu. Bapak ini di penjara, tahu kenapa? Karena membunuh orang tua bapaknya si pelaku. Jadi pelaku ini tidak puas. Kenapa? Karena dulu bapaknya dibunuh dan pelakunya itu hanya dihukum sekian tahun. Lebih baik dihukum mati atau dibiarin bebas? Kayak dihukum penjara? Agak susah memang, kan?
Kayak gitu. Saya hanya melemparkan ide. Dalam hukum Islam itu dikenal namanya qisas. Dia bunuh, dibalas bunuh. Dia potong tangan, dibalas potong tangan. Kayak gitu. Kira-kiranya begitu. Lalu ada hukuman ketiga bagi yang tidak diatur di antara dua itu. Contoh itu. Ini Pak, saksinya cuma dua Pak. Ya ada tuh mereka tuh kira-kiranya berzina Pak, tapi tidak bisa sampai kena rajam karena hukumannya belum terpenuhi syarat-syaratnya. Masih bisa dikenakan takzir. Takzir ini adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa. Cocoknya seperti apa? Ibadah hakim tepatnya. Kepada hakim. Apakah dia itu di penjara? Bisa. Jadi hukum Islam itu mengenal penjara. Jadi orang selama ini mengenal hukum Islam itu hanya cambuk, bunuh, rajam. Betul tidak? Hukum Islam juga mengenal penjara. Atau denda. Contoh. Ada orang nabrak seseorang. Misalnya begitu ya. Lalu yang korban ini mobilnya ringsek dan sebagainya. Dalam hukum Indonesia secara pidana ya, itu tidak berkaitan langsung antara perbuatan pidananya itu dengan ganti ruginya. Tidak berkaitan langsung, tidak semua. Jadi banyaknya dalam perkara itu tidak dibahas secara pidananya. Yang dilakukan apa? Kalau saudara melaporkan ke pihak polisi, ujungnya apa? Pelakunya dipenjara. Sedangkan korban itu butuhnya apa? Kalau korbannya selamat, dia butuhnya apa? Butuhnya mobilnya diganti rugi, kendaraan diganti rugi. Sedangkan hukum Indonesia mengatur bahwa orang melakukan tindak pidana itu melanggar bukan pada korban, tapi karena dia melanggar aturan undang-undang lalu lintas, sehingga ia layak dikenakan satu pidana. Ujungnya apa? Kira-kira begitu. Perbandingan saja. Jam berapa ya? Sorry. Oke, ada jam 5. Hudud itu perbuatan yang melanggar yang ada nasnya. Nas itu dalam agama Islam adalah apa yang diatur dalam kitab suci atau yang ada dalam perkataan atau kita sebut sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya ada beberapa saja. Zina, menuduh orang berzina. Jadi hati-hati. Kalau ada satu orang, bahkan demi uniknya kelakuan zina ini, kalau ada mas ini, ngelihat sendirian, ngelihat ada orang berzina, dan betul-betul mas itu lihat, mohon maaf, alat kelamin keduanya itu telah melakukan tindakan itu. Tapi kurang, dia hanya sendirian. Lalu dia melapor kepada petugas, menuduh orang itu berzina, dia malah bisa dikenain hukuman. Kalau dia tidak bisa membuktikannya. Buktikannya apa? Buktikannya harus ini. 1, 2, 3. Agar orangnya dihukum. 1 atau 2 orang, tapi tidak penuhi ini. Hati-hati. Makanya dalam Islam keras mengatur secara strict sesuatu yang keras juga hukumannya. Dalam Islam juga ada ini. Namanya diyat. Tadi kalau dalam video pertama kita lihat ada pembahasan namanya diyat. Diyat itu begini. Ini sering terjadi kalau kita pernah dengar kasus-kasus TKW, TKI di Arab itu yang dihukum mati. Lalu pemerintah Indonesia menebus. Nah gitu-gitu. Wah, enak banget bisa ditebus. Dalam Islam itu ada permaafan dari korban atau walinya atau ahli warisnya. Misalnya seseorang dibunuh. Ahli warisnya ditanya, mau dihukum qisas atau dimaafkan. Kalau dimaafkan, itu pelakunya bisa dimintai hukum denda, diyat. Angkanya sangat besar, miliaran biasanya kalau di Saudi. Kenapa? Wah Pak, berarti enak banget Pak dihukum seseorang itu bisa bebas dengan uang. Sudut pandang itu, satu sudut pandang itu. Pasti orang kan bilang,
enak banget dia, hanya bisa diganti dengan uang. Enggak. Syaratnya pertama korbannya memaafkan. Hak korban untuk memaafkan. Kalau dimaafkan, dibayar dia. Dia ini untuk apa? Ketika seseorang, misalnya seorang bapak dibunuh. Dalam tadi ya kasus si anak yang tadi bunuh pelakunya itu, salah satunya traumanya tidak hilang. Walaupun pelaku pembunuhannya itu sudah dipenjara. Tapi kan dia kehilangan orang tua, kehilangan orang yang menafkahi. Anak-anak istrinya seperti apa, yang menafkahi siapa, yang nanggung siapa. Dalam Islam ada diat. Diat itu menjadikan, walaupun dimaafkan, dia itu bisa dapat denda agar anak atau ahli warisnya itu bisa tetap punya uang dengan kehilangan. Kira-kira begitu. Tergantung sudut pandang, sekali lagi. Suatu itu menilai tergantung sudut pandang saudara. Punya anak. Sekarang lagi ramai ya buat anak muda. Saya nggak tahu Anda begitu atau tidak. Sekarang itu lagi ramai namanya child free. Nggak mau punya anak. Kenapa? Dia pakai sudut pandang ngurus anak itu susah. Biaya ngurus anak itu mahal. Dan sebagainya. Kalau orang pakai sudut pandang itu, ya bisa jadi masuk logikanya. Tapi bagi orang yang berpandangan sebaliknya, saya dalam pandangan Islam, punya anak itu, orang menikah itu ingin untuk keturunan. Kalau mereka menikah pengen apa? Ya pengen, ya saya nggak menghindari micet Pak, jadi saya menikah saja yang halal. Ada, hanya ingin memuaskan hasrat seksual. Iya pengen, ya kayak pacaran, orang pacarannya Pak kemana-mana bareng itu. Kalau sudah punya anak nggak bebas Pak kemana-mana. Itu dia pakai sudut pandang. Sekali lagi, sudut pandang mana yang dipakai oleh seseorang dalam menilai hukum. Ta'zir, ini tadi yang terakhir. Ya, silakan.
saya ingin mengajak ini itu dikaitkan dengan hukum itu, bahwa dalam hukum Islam itu yang dikedepankan itu sangat banyak aturan yang melarang seseorang itu untuk mendekati perilaku zina. Agar apa? Agar salah satunya jangan sampai ia itu dihukum. Ancaman hukumannya paling berat. Karena apa? Karena ternyata salah satunya perilaku ini itu banyak terjadi korbannya itu yang banyak. Salah satu korbannya itu anak. Orang tuanya saja cuek-cuek aja. Korbannya yang, mohon maaf, mbak-mbak yang perempuan. Yang laki-laki malah banyak santai-santai aja, cuek. Toh dia bisa ganti. Sudah di unboxing gitu, tapi dia tinggalkan. Di unboxing lagi ditolak, ini nggak tahu sistem COD, dia buka dulu gitu, nggak suka dia balikin, kurir yang stres kan gitu. Kira-kira begitu. Ya, maksudnya saya menyampaikan bahwa dalam hukum Islam itu larangannya sangat banyak begini. Agar apa? Agar jangan sampai. Sehingga hukuman itu bukan untuk fokus pada menghukum seseorang dalam hukum pidana Islam, tapi jangan sampai orang melakukan itu. Sehingga ya silakan yang ngobrol tadi. Oke. Sehingga ketika perbuatan tadi orang itu cambuk itu dipertontonkan, wajahnya dipertontonkan, cambuknya dipertontonkan, itu gunanya agar orang itu tidak melakukannya. Kalau sudah digitukan, masih aja melakukan, maka orang yang gini tuh, makanya level bandelnya itu tingkat tinggi. Kalau orang masih punya malu, itu tidak melakukan. Coba bayangkan sekarang banyak koruptor itu. Cuek aja dia. Punya malu enggak? Bahkan dia ketangkap, itu enggak punya malu. Bebas dari penjara, dia tuh tahu orang dia korupsi, dia enggak punya malu. Itu yang paling dihindari dalam hukum Islam. Hukum Islam itu ingin pelaku perbuatan buruk itu malu. Karena sesungguhnya orang yang pasti punya malu, itulah yang mau berbenah. Sedangkan orang itu kalau sudah enggak punya malu, ya dia mau korupsi, cuek aja. Penjara paling bebas lagi. Ada koruptor, mohon maaf ya, koruptor dari partai Islam masuk penjara, dia memperdagangkan jabatan Kanwil Kemenak gitu waktu itu. Untuk jadi kepala kantor urusan agama, dia perjualbelikan. Lalu dia dipenjara, saat ini sudah bebas. Pasca bebas, dia kembali. Dia dulu ketua umum, jadi lagi kembali sebagai salah satu dewan pertimbangan. Coba bayangkan, jadi dewan pertimbangannya itu koruptor. Kenapa bisa begitu salah satunya? Memang nggak punya malu kayaknya. Ya kita berhak. Bisa jadi dia sudah tobat dan sebagainya. Coba gitu. Rasa malunya itu ada nggak sih melakukan tindakan itu? Nah, dalam hukum Islam salah satu yang ditekankan itu adalah rasa malu. Nah, gitu juga harapannya bagi mahasiswa punya rasa malu. Malu kalau terlambat. Malu kalau di kelas itu ribut. Malu kalau ujian nyontek. Malu dan sebagainya. Bukan malu dapat nilai E. Malu nilai E, tapi kalau sudah berusaha itu oke. Tapi kalau saudara dapat nilai A tapi nyontek, apa cara? No. Kami dari Fakultas Hukum itu paling tidak suka sama orang yang orang yang tidak malu melakukan kesalahan. Demikian saya cukup harus nguji skripsi. Mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di OPL. Ini pertemuan terakhir. Bagi yang belum UTS nanti saya jadwalkan pekan depan. Ya, bagi yang belum UTS saya jadwalkan pekan depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.